basa-basi. Oke. Iya. Konnichiwa, Sensei. Konnichiwa. Genki desu ka? Gimana kabarnya, Mina? Genki desu. Ayo kata. Oke. Good. Ini kakak Nabila Sang sama aku panggilnya Tiara Sang kali ya. Gimana? Sudah bisa on cam kah sebelum kita mulai? Oke. Arigatou gozaimasu. Nabila Sang wado desu ka? Sudah bisa on cam? Ada kendala kah? Aman? Oke, kalau gitu mungkin kita langsung mulai aja ya untuk belajarnya. Jadi melanjutkan yang kemarin, mungkin agak review ulang sedikit ya. Sensei mungkin kasih waktu 5 menit lah untuk mereview ulang. Kemarin itu kita belajar mengenai perkenalan ya, iya nggak sih, Jiko Shokai dalam bahasa Jepang gitu. Jadi kalau untuk Jiko Shokai ada Aisatsu. Aisatsu apa artinya? Ada yang tahu artinya? Boleh di onin dulu suaranya. Ada yang tahu artinya? Aisatsu apa? Oshimos. Salam bukan sih? Iya, benar. Salam. Iya, ya. Aisatsu itu salam, Jiko Shokai itu perkenalan. Kalau sekarang nih, Aisatsunya apa nih kira-kira? Ini kan udah sore ya. Gimana ngomongnya? Selamat sore. Apa bahasa Jepangnya? Ada yang tahu? Boleh dibuka lagi bukunya. Dibuka lagi PDF-nya ya. Ayo kita mereview ulang kemarin. Mungkin yang hari ini baru pertama kali hadir ya. Sebelumnya mungkin aku ulangi lagi, perkenalkan Hajime Mashite, watashi wa Angelita des, Angelita Tomoshimasu, biasa dipanggil Angelita gitu ya. Gitu. Aku sudah lebih dari 5 tahun untuk mengajar bahasa Jepang, lalu sudah bersertifikasi N3, jadi ya mungkin segitu dulu untuk perkenalannya. Mungkin yang baru-baru gitu kali ya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut aja ya ke bagian ini. Bentar, saya izin share screen. Bentar. Di ini ya, di buku bahasa Jepang yang 1 ada di situ. Sebentar. Cika. Oke. Kelihatan ya Mina ya? Mie Mas kah? Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan bilang. Oke. Sebenarnya ini lanjutan yang kemarin sih, Aisatsu ya. Aisatsu tadi apa bahasa Indonesianya? Indonesia go dewa nan desu ka? Aisatsu. Apa tadi? Salam. Salam. Oke. Ya, Aisatsu itu artinya salam. Gitu. Jadi salam-salam dalam bahasa Jepang tuh ini kita akan bahas gitu, Mina ya. Nah, nih, jadi yang pertama di sini karena di sini jam 7 pagi ya. Ini kan jam 7 nih. Jadi ngomongnya ohayo gozaimasu gitu kan. Gitu, ohayo gozaimasu gitu. Terus kalau ini konnichiwa. Nah, ada yang tahu arti konnichiwa apa? Bisa di ini? Halo, Halo, boleh. Selain halo apa lagi? halo atau selamat siang. Saya bisa ya. Apa lagi? Ada lagi? Selamat sore. Oke, selamat sore, selamat siang. Ya. Hai juga bisa gitu. Jadi ini kondisional ya. Yang penting konnichiwa gitu. Mau ketemu sama orang, konnichiwa gitu juga nggak apa-apa. Aman gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, nih, jadi ini jam 7 malam gitu ya. Tanaka sensei konbanwa, Adi-san konbanwa. Ada yang tahu artinya apa? Coba bagaimana? Boleh? Ada yang Selamat tahu? malam Tanaka, guru Tanaka. Ya, selamat malam
guru Tanaka. Terus sebelahnya apa nih? Boleh yang lain atau mungkin mau dilanjutin lagi translatannya? Dozo, silakan. Adi sangkong bang. Adi. Iya, benar. Jadi kalau dia pakai sensei, ya bisa dibilang sensei Tanaka. Tapi kalau untuk penyebutan, biasanya kalau di Jepang itu nama dulu baru ada senseinya, gitu ya. Oke, Tsugiwa di sini ada Oyasumi Nasai. Selamat tidur. Kalau udah mau malam kan ya, mau tidur, Oyasumi Nasai. Pakai nasainya dihapus juga nggak apa-apa. Nasainya dihapus, Oyasumi juga nggak masalah. Tapi kepada siapa kita bicara, begitu ya. Gitu. Kalau ya subinasa itu sifatnya adalah formal ya, seperti yang kemarin sudah dibahas. Itu. Nah, ini lagi. Sayonara, Dewa Mata, Mata Ashita, Mata Raishu. Nah, ini yang kemarin belajar sih harusnya udah ini ya, udah tahu ya artinya apa ya. Nah, sayonara itu apa? Sayonara. Selamat sampai jumpa. Iya. Sampai jumpa. Oke, boleh. Bila Selamat dia tinggal. Tuhan. Iya, aduh, dulu. Selamat tinggal, tapi nggak tahu kapan lagi gitu ya, gitu kan? Gitu, kapan lagi kita nggak tahu ketemunya gitu kan? Dalam waktu lama lah gitu kan. Terus ada Dewa Mata. Nah, Dewa Mata itu kayak sama juga selamat tinggal, cuma sama kayak ini Mata atau D itu sama gitu. Dewa Mata. Kalau Mata Asta apa? Mata Asta. Sampai Apa? ketemu lagi. Sampai ketemu besok. Iya, sampai jumpa besok atau meet besok gitu kali yang ngomongnya ya, biar enak gitu. Selamat besok gitu kan, sampai jumpa ketemu besok gitu kan. Nanti besok ketemu lagi. Nah, kalau mata raisyu apa? Ini kalau ada kayak gini U-nya double ya. Mata raisyu apa tuh? Ratio. Sampai jumpa minggu depan. Iya. Ya, benar. Sampai jumpa minggu depan gitu ya. Minggu depan. Gitu. Oke. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan kah? Mina? Tadi Dewa Mata apa ya Sensei? Sama ya? Sama. Dewa Mata itu sama similar meaning-nya sama mata atau Saya. D. Sampai jumpa nanti. Tapi nanti ketemu gitu. Pasti ketemu dalam jangka waktu dekat-dekat ini. Seperti itu. Bedanya sama sayonara? Kalau sayonara itu bye-bye, tapi kita nggak tahu lagi kapan. Entah mungkin tahun depan gitu. Yang pasti dalam jangka waktu yang lama itu sayonara. Paham nggak kira-kira? Oke, arigato. Oke. Ya, jadi kira-kira begitu untuk ini ya artinya gitu. Nah, ini arigato gozaimasu. Tahu lah artinya ya. Terima kasih gitu kan. Atau ada yang tahu nggak bahasa slangnya kemarin apa dibahas? Ada yang tahu nggak? Arigato gozaimasu. Thank you. Thank you. Iya. Thank you. Oke, thank you gitu ya. 39 kan. Sang you and gitu. Itu bahasa slang ya gitu. Terus ada lagi tuh. Iye do itashimashite. Ya. Ada yang tahu artinya? Tidak masalah, sama-sama. Oke, nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah. Atau mungkin kalau di bahasa lain sama-sama gitu ya. Orang Indo kan gitu ya. Gitu. Terus, oh genki desu ka? Hai, genki desu. Indonesia. Dewa nan desu ka? Indonesia go wa nan desu ka? Oh genki desu Apa ka? kabarmu? Gimana kabarnya? Iya, gimana kabar bisa atau enggak sehat gitu juga nggak apa-apa gitu kan. Sehat gitu kan. Gitu. Iya, sehat, kabar baik kan gitu ya. Gitu. Gitu. Atau kabar baik gitu kan. Gitu. Ya. Oke. Aman. Kantan desu ka? Muzukashi desu ka? Domina. Kantan desu ka? Kantan apa tuh kemarin bahasa Indonesianya? Dan saya bakal sering bahas nih. Kantan desu ka? Muzukashi desu ka?
Kantan, muzukashi. Apa artinya? Yang kemarin hadir harus sepaham. Ayo, gimana? Yang susah, susah gampang. Ya, kantan itu adalah mudah atau easy atau gampang lah ya kalau di bahasa Indonesiain. Muzukashi sulit gitu ya. Gitu. Oke, ja minasang kore kara shitsumo ga arimasu ka? Nah, tadi sensei ngomong apa tuh gitu ya. Kayak orang kumur-kumur kali gitu ya. Nah, ini kore kara shitsumo ya. Shitsumo ga arimasu ka? Nah, ini artinya sampai sini gini ya. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, itu. Itu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ada? Oke, jawabnya gimana sih Sensei gitu kan? Kalau orang nanya korekara shitsumo nggak arimasu kah gitu kan? Sampai sini ada pertanyaan gitu kan? Kalau enggak, kalau iya, hai arimasu Sensei gitu kan? Hai arimasu gitu. Tapi kalau enggak, iye arimaseng gitu. Oke? Bisa dipahami Minna? Bisa. Oke, yang lain bagaimana? Aman ya? Oke, kalau begitu ya. Ingat ya Mina, di sesi terakhir yang ini ya, seperti yang kemarin Kanada infokan, bagi yang gimana Kanada itu yang ini, yang terakhir, sesi terakhir. Iya. Dapat itu ya, 5 dapat juta. wow. Iya. Buat jajan ya, buat 2 peserta teraktif. Jadi ayo semangat Iya. ya. 25 juta. Gitu ya, semangat gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Korekara shitsumo ga arimasu ka? Sampai sini ada pertanyaan kah Mina? Korekara shitsumo ga arimasu ka? Minasang. Ye, arimasen. Dari masa Iya, Oke, Mas hai. Seni. Hai, wakarimashita. Oke, dipahami gitu ya, itu bahasa Indonesianya. Oke. Hai Jatsugiwa. Nah, ini nih tadi kira-kira nih yang A ini dia apa sih aisatsunya? Ada yang tahu? Yang A. Oyasumi Oh ya, nasai. Hai. Hai. So desu ne. Kotai wa oyasumi nasai. Ini sensei sekalian mau coba pakai hiragana deh. Buat mungkin kalian bisa buat belajar-belajar ya. Oh, ya sumi nasai. Ya. Mungkin memang masih baru, nggak apa-apa. Lihat aja dulu gitu. Jadi biar terbiasa penulisan bahasa Jepang gitu ya. Sengaja sensei gini nggak apa-apa ya. Oke. Yang A tadi kan oyasumi nasai. Yang B apa nih? Kok hilang dia? Ya sudahlah. Ya baik. Sudahlah, nggak apa-apa. Yang B apa kira-kira tadi? Nih yang B nih. Konbanwa. Konbanwa, konnichiwa, sama Konbanwa. juga. Nggak apa-apa, konnichiwa bisa, konbanwa bisa. Ya, sesuai sama ini ya. Oh, benar. Sesuai sama kondisinya gitu. Konnichiwa bisa, konbanwa juga bisa. Nah, ingat ya, penulisan konbanwa sama konnichiwa, hiragananya itu wa. Walaupun hiragana, bacanya wa, hiragananya itu ada haknya ya. Kalau kalian kemarin ini pasti ngerti. Ya, udah berapa kali saya sebut nih, ya udah spill nih. Ya. Benar. Iya, konnichiwa, konbanwa gitu. Oke, coba yang C ini tadi ada yang tahu? Kira-kira tadi dia ngomong apa sih yang C? Oh, genki desu ka? Hai, Genki. genki desu. Hai, genki desu ka? Hai, genki desu gitu kan. Genki. Genki desu ka? Gitu kan. Ya nggak kelihatan. Ya udahlah. Hai, genki desu gitu ya. Oke, tapi nggak kelihatan. Ya udahlah. Oh ya. Oke. Sugiwa. Nah, kira-kira yang D ini, kira-kira apa yang cocok nih? Yang tadi. Mata Ashita.
Bisa. Tadi matashita, apalagi? Apa gimana? Mata? Sayonara mata raishu. Sayonara, Dewa mata. matashita, iya. Ah, Ya, dan lain-lain gitu ya. Banyak ya. Oke. Terus yang ini apa nih? Ini ada jam 7 pagi nih. Ada mataharinya. Ohayo. gozaimasu. Ohayo gozaimasu. So desu ne. Oke. Mm-mm. Ya, ini kayaknya kita langsung aja deh ya untuk mempersingkat waktu. Oke, nah ini yang ditunggu-tunggu yaitu hiragana ya. Bagaimana Minna? Ada yang sudah pernah menulis hiragana sebelumnya? Sudah. Sudah. Wah, Sudah pernah. wih, sugoi. Udah cuma sering lupa. Wah, oke. Kalau gitu aku izin stop ini dulu sebentar. Mau ngelanjutin yang ini bentar. Bentar ya. Oke. Kelihatan kah saya share screen? Kelihatan ya? Tulisannya terlalu kecil, Sensei. Oke. Sebentar. Ini caranya doyu. Ya baik. Salah. Duh, gimana caranya? Ya udah gimana ya? Ada punya saran nggak? Aku kurang ini nih. Kalau nge-zoom ini kayak gimana sih? Aduh. Ini kali ya? Oh, bukan. Apa gini? Gini kali ya? Kok makin ini? Nah, gini. Kelihatan nggak kalau begini? Minna. Jadi buram, Sensei. Ya, Belum, jadi Sensei. Blur. wah, ya baik. Wah, gimana nih? Coba di Di slideshow, slideshow aja, Sensei. Sensei. Slideshow coba, Sensei. Slideshow. Aduh. Di paling atas, Sensei. Biasanya paling atas ya? Bentar. Warna kuning, Sensei. Itu makanya bacaan slideshow. Ini, Kanan. kanan. Yang Kiri. kanan kiri. Itu ada Kiri. bacanya, Sensei. Aduh kok. Oh ini, oh iya. Oke. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, lumayan. Oke, baik. Oke, kalau gitu saya mau jelasin nih, Mina ya, terkait dengan penulisan hiragana gitu. Jadi yang seperti kemarin itu ya, penulisan bahasa Jepang itu kan ada 4 ya, gitu. Hiragana, katakana, kanji, sama romaji gitu kan. Untuk hiragana sendiri di sini terdiri dari 46 huruf ya. Gitu. Tapi tenang, 46 huruf itu nggak kita langsung pelajarin plek semuanya hari ini juga, enggak ya. Karena memang kan beda-beda ya gitu kan. Tapi memang di apa ya? Diharapkan gitu. Minasang yang ada di sini gitu ya. Paling tidak ya 8 hari lah atau mungkin 16 hari sudah hafal hiragana. Pelan-pelan tapi pasti. Yang penting niatnya. Oke? Semangat ya. Walaupun ya 46 huruf lah gitu. Belum katakana, belum kanji ya. Jadi ini ya masih harusnya kantan gitu ya. Oke. Nah, untuk hiragana ini sendiri di sini ada tambahannya nih Mina. Jadi ada yang pakai tenten sama ada yang pakai maru. Kalau maru itu yang lingkaran kecil di atas, kalau tenten itu tanda petik 2 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan ini untuk penulisannya gitu. Jadi kalau di Jepang itu kan berbeda ya sama di Indonesia. Biasanya kan kalau kita pakai alfabet desho, iya kan? Tapi kalau di Jepang itu mereka pakainya alfabet. Bukan alfabet, apa namanya? Kalau ini Romaji. bukan, kan dia a, i, u, e, o, pelafalan kali ya, vokal, huruf vokal gitu ya. Jadi bukannya A, B, C, tapi mereka A, I, U, E, O kan gitu ya. Huruf vokal, kira-kira seperti itu ya. Kayak gini, kayak A, I, U, E, O, kakiku, keko. Ya seperti yang kita pelajari mungkin waktu kita kecil gitu kan. Mungkin sama Ryoshin, mungkin sama sensei kita gitu kan, waktu kecil ya.
Ka, kaiki, kaki kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi mereka kayak gini gitu. Ada yang nggak pakai apa-apa di sini ya, basic hiragana basicnya sama additionalnya gitu. Nanti ini setelah selesai dari sini ini saya kirim ya, kira-kira begitu. Terus tadi yang pakai tenten sama pakai maru. Nah, untuk yang pakai tenten di sini ya. Jadi kita memang ada penyebutannya ya. Ada dakuon, ada ini tapi ribet. Daripada itu kita bahasnya tenten dan maru gitu aja ya. Maru kecil, lingkaran kecil, tenten tanda petik 2 gitu. Jadi yang hiragana kakiku keko kalau dia pakai tenten jadi gagigu gego. Lalu kalau sa itu sashi suseso, kalau dia pakai tenten jadinya za, zaji zu zezo. Kalau ini juga nih dia pakai ta, tachitsu teto, jadinya dadidu dedo. Terus habis itu ada ini yang ha ya, yang bisa pakai tenten dan maru hanya hiragana hahifu heho, itu bisa pakai tenten bisa pakai maru. Kalau dia pakai tenten jadi babi bubebo, kalau dia pakai maru jadi papi pupepo. Gitu. Ada yang mau ditanyain Minah? Koreka rasitsumo enggak Arimas kah? Gimana? Iya kah? Tidak? Ada yang mau ditanyain? Aman? Iya, Ari Maseng atau Hai Ari Mas? Aman? Iya, arimasen. Iya, Ari Maseng. Oke, ya. Jadi untuk penulisannya kayak gini ya, nanti saya akan bahas lebih detail ya. Ini untuk kakiku keko ya. Dilanjut lagi untuk hiragana yon ya. Tadi kan ada dia pakai tenten sama pakai maru minah gitu kan. Nah, ada lagi yang namanya bunyi yon. Jadi ada huruf kecilnya. Jadi ada huruf besar di bawahnya huruf kecil. Biasanya huruf kecil itu ada di yayuyo gitu. Kayak gimana sih gitu kan? Bentar, kayak gini yang tadi. Nah, ini nih kayak ki sama ya kia, ki sama yu kyu, ki sama yo kyo gitu. Jadi semua akhiran i ya, kecuali i-nya ini ya. Kayak ki, shi, chi, ni, miri. Gitu juga pakai tenten sama maru. Nah, itu bisa ditambahin sama ya yu yo kecil, ya yu yo yang kecil gitu. Jadi ni sama ya nih jadinya apa? Nia gitu. Nia NYA bukan Nia. Kalau Nia itu berarti ya-nya besar, tapi kalau Nia gitu kan. Itu atau new, nio, kyo, gyo, hyo kan gitu. Ya, pokoknya a i u pokoknya ya yu yo gitu bukan a yu e o. Begitu. Ya. Terus ini ya, yang tadi saya bahas ya, hiragana dasar. Jadi huruf besarnya akhiran i kecuali i-nya itu sendiri kayak apa? Ki, shi, ci gitu ya. Pokoknya yang akhirannya i lah kecuali i itu sendiri ya gitu. Terus ada penambahan yayuyo. Yang yayuyo-nya itu hurufnya lebih kecil gitu. Nah, dari tadi kita bahas hiragana tapi kita nggak tahu fungsinya apa gitu ya. Jadi saya akan jelaskan lebih detail ya untuk fungsi hiragana. Mungkin bisa dibacakan dulu oleh siapa yang bisa baca? Dozo? Minasang? Ada yang bisa baca? Ataukah saya tunjuk? Ayo, siapa ayo? Do desu ka? Oke, silakan. Siapa yang bisa? Boleh lanjut silakan. Untuk menuliskan akhiran kata pada kata dasar ataupun kata kamus yang belum dijadikan ke dalam bentuk masyu atau sebagainya, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah okurigana. Contoh abiru i, ayogu berenang, taperu makan.
Hai. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira, Nina? Ada nggak yang mau ditanyain kira-kira? Mos? Untuk okurigana itu apa Sensei ya? Oke, jadi untuk menulis, jadi fungsinya itu pertama adalah okurigana. Okurigana itu apa gitu ya? Okurigana itu adalah penulisan bahasa Jepang. Jadi kan ada namanya kata kerja. Nah, biasanya mereka ada kanjinya. Jadi penulisan kanji itu nggak muluk-muluk kanji toh. Jadi di sebelahnya pasti ada hiragana. Nah, hiragana itu disebut dengan okurigana. Contohnya nih kayak kanji ini nih ya. Kayak kanji oyogu kan gitu. Kanjinya oyogu walaupun kanji ada kanjinya tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada hiragana di sampingnya gitu. Oyogu ya artinya berenang gitu. Terus taberu makan. Abiru mandi. Jadi yang belakang-belakangnya biasanya kalau ada kanji di belakangnya itu ada hiragana itu untuk okurigana. Gitu itu aja sih, jangan dipikirin yang aneh-aneh ya gitu. Udah fungsinya untuk untuk okurigana gitu, atau enggak menulis akhiran kata gitu aja gitu. Ini juga bilangnya bentuk mas ya, bukan masu, bentuk mas gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk okurigana. Nah yang kedua ini ya, untuk menulis setiap partikel gitu. Jadi kalau untuk nulis hiragana nih ya, misalnya menulis gitu kan, watashi wa gitu kan. Nah, watashinya pakai hiragana biasa. Wa-nya ya pakai partikel. Nah, watashi wa kan tadi kayak kemarin jiko shokai itu ya kan. Ada wa-nya. Nah, wa-nya pakai partikel h yang ini, tapi hanya dibacanya wa gitu. Itu fungsinya untuk partikel. Baik itu partikel setelah subjek maupun setelah objek ataupun ada akhirannya gitu kan. Kayak konbanwa kan, konnichiwa kan itu pakai h gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu juga partikel gitu. Cuma ya udah jangan dipersulit. Belajar bahasa itu tidak untuk dipersulit ya. Jadi kayak ya udah cukup tahu kenapa gitu kan. Kalau kita berfilosofi itu nggak ada habisnya. Jadi cukup dipahami saja gitu. Masih banyak pelajaran yang harus kita ambil ya untuk lebih lanjutnya gitu ya. Karena partikel tidak mungkin katakana ya. Ingat partikel itu hanya ada di hiragana, tidak untuk di katakana. Gitu. Tidak bisa juga dalam bentuk kanji. Pasti dalam hiragana. Contohnya ini hiragana H, dibacanya wa. Ini hiragana wo, bisa dibacanya o, bisa dibacanya wo. Terus ini des, dibacanya des ya, desu, des. Ini he, ini hiragana he, dibacanya e. Kayak mas tadi kan, masu dibacanya mas, itu partikel. Begitu. Nah, yang selanjutnya ya, di sini untuk menulis kata-kata asli Jepang. Asli Jepang ya. Jadi bukan serapan gitu. Kayak tadi nih oyogu, taberu, abiru ini kan asli Jepang. Jadi harus pakai ada hiragananya gitu. Nama-nama orang asli Jepang, kalau kita sendiri, nama kita sendiri itu pakai katakana. Begitu. Ya, oyogu berenang. Nih oyogimas, oyogimashita nih kan. Kalau kita kan udah mandi, belum mandi, iya kan? Kalau di sini kita ngomong belum mandi aja udah beda aja bahasa Jepangnya. Oyogu akan berenang, oyogimas berenang, oyogimashita telah berenang, udah selesai berenangnya gitu. Itu nanti mungkin akan dibahas ya. Kalaupun kita bisa ketemu lagi nih kayak gini gitu ya. Begitu. Oyogu, oyogimas, oyogimashita. Nah, yang keempat nih. Yang keempat siapa yang mau baca? Dozo, silakan. Boleh. Atau mau saya tunjuk? Siapa? Oke, Dozo. Silakan. 4. Sebagai penjelas dari kanji atau juga disebut dengan furigana. Supaya kanji itu bisa dibaca dan dipahami oleh orang yang tidak bisa membaca kanji. Oke, arigatou gozaimasu. Oh, 5 nggak ya Mbak Tente? Ya,
Boleh, mau sekalian nomor 5, nggak apa-apa. Dozo. 5 sebagai ditulis di buku anak atau komik anak-anak di usia tertentu bagi anak yang belum bisa membaca katakana atau kanji. Nah, oke. Jadi hiragana sendiri itu sebagai penjelas kanji. Gitu. Orang yang belum bisa kanji biasanya mereka akan dikasih hiragana atau furigana di atas, atau misalnya dia ada di samping gitu, samping kanan atau samping kiri kanji itu sendiri gitu. Terus juga yang kelima biasanya nih di buku anak ya, biasanya di buku anak di bukunya biasanya juga buku sedikit sih gitu disertakan hiragananya, karena merangsang buat otak anak-anak nih, ayo bisa yuk yang lain, jangan hiragana terus gitu kan, gitu ya. Tapi biasanya ada di buku anak atau komik-komik anak usia tertentu ya, yang belum bisa baca hiragana juga kanji gitu. Contohnya kayak gimana sih? Nah ini dia ya. Jadi di sini nih di komik-komik biasanya ada gitu kan, kayak di sini nih. Anata no koto sukinanda mono gitu, asik. Ya, ini ceritanya dia lagi ini nih, lagi ngomong kalau dia tuh suka sama kamu gitu, asik. Ya, ini kata si ceweknya gitu. Nah, yang di sampingnya juga nih ya, ini artinya nihong, itu furigana. Jadi bisa di samping kanan ya, atau bisa di samping kiri juga bisa ya, atau di atas. Kalau di bawah kayaknya susah. Nanti jatuhnya lirik lagu kalau di bawah kali ya. Gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, Minna? Korekara shitsu mau nggak arimasu kah? Aku stop ini ya. Ada yang mau ditanyakan kah? Gimana? Aman? Dozo, silakan. Furigana itu tadi sama 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 artinya dengan yang di bawahnya itu, yang kanjinya itu. Iya, benar. Iya, benar-benar. Jadi misalnya ada kanji nih tadi kan, kanji nihong gitu kan. Kita nggak tahu nih ini Jepang ini kanjinya apa, dan kita bisa lihat itu di bawahnya. Di bawah, di atas ya, sorry. Di atas atau di samping kanan atau kiri gitu. Itu kalau untuk furigana. Begitu. Ya. Nah, sekarang boleh kita untuk menulis kali ya. Boleh ya, Mina ya. Untuk menulis ya, seperti yang saya chat kemarin di ini ya, di grup ya. Sudah disiapkankah semua untuk buku kotak-kotak besarnya? Atau mungkin buku tulis biasa, Daijubu? Gimana? Ada? Sudah? Bisa dikasih unjuk nggak kamera? Nih aku udah ada bukunya gitu. Boleh. Nggak usah di ini muka juga nggak apa-apa. Coba gimana saya mau lihat. Ada bukunya nggak? Boleh. Mana nih? Saya sangat menghargai kalau kalian on cam sebenarnya. Gimana? Oke. Saya belum yakin, Sensei. Kalau masuk. good. Oke, nggak apa-apa. Kalau ya, oke, Daijubu. Yang lain bagaimana? Aman? Sudah siap dengan bukunya sebelum kita mulai, karena di sini materinya akan sangat amat ya, otak dan tangan harus sinkron, kalau tidak nanti menggambar ya gitu. Oke, yuk kita mulai yuk. Oke, saya izin share screen kembali. Di sini saya akan membahas mengenai penulisan hiragana ya. Oke, kelihatan ya, Minna. Nah, jadi untuk penulisan huruf hiragana ya, mungkin kan ada huruf vokalnya ya. A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, Sashi, Suseso. Nah, kita mulai mungkin dari A, I, U, E, O, dan Kakiku, Keko. Ya, begitu juga untuk besoknya lagi. Jadi bertambah terus. Jadi setiap Sabtu dan Minggu mungkin Sensei akan tes nih untuk hiragana. Ya, jadi semangat terus Minna ya. Gak apa-apa, kalaupun misalnya pusing apa ya, mungkin kayak mau nangis dulu, Sensei susah gitu kan. Gak apa-apa, nangis aja dulu. Nanti kerjain lagi, gitu ya. Oke, kalau gitu kita mulai dari huruf A kali ya. Nah, jadi seperti yang dilihat nih, kelihatan nggak Sensei share screen?
di sini? Kelihatan Sensei. Oke, jadi yang pertama dilakukan adalah garis vertikalnya dulu. Garis vertikal. Horizontal, sorry, salah. Horizontal, baru vertikal dari atas ke bawah, baru dia meliuk. Nah, kayak kayak ada Naruto ya. Nah, gitu itu A. Begitu. Ya, coba. Boleh kalau sudah bisa mungkin difoto atau bagaimana bebas? Atau mau kasih unjuk sensei nih aku udah nih, aku jago loh gitu. Asik. Asik. Oke. Kakak Nova Sang. Wih, jago. Aku nggak kelihatan tapi aduh ya baik. Wih, jago. Subarashi. Mantap. Asik. Ih, sepertinya Kakak Nova udah Jouzu ya, sudah jago ya. Ayo yang lain. Jangan sampai tertinggal ya. Oke, Kakak Nova, good. Lanjut lagi ke I-nya, Kak. Ikutin yang ada di bawahnya ya. Bagaimana? Wih, oke. Oke, Dian Permana Sang, jago. Lanjut, bikin sampai 10 ya. Biasanya kalau anak murid sensei, yang privat sama sensei, sensei bikinnya tahu nggak? Mungkin sensei agak jahat katanya dan kibishi. Sensei bilangnya satu huruf satu lembar ya. Nangis mereka. Jangan sensei gitu. Tapi udah jago sih mereka gitu. Nggak apa-apa, ini 10 ini aja 10 huruf aja dulu. A sama I. Kalau I-nya ikutin yang ada di sini ya. Kayak jangkar dulu, baru ada tanda petik 1. Gitu. Yang lain bagaimana? Saya mau lihat nih sebenarnya tuh. Atuh, gimana Ale Sang? Wah, nih Kak Ale nih, kemarin ya ikut ya. Terus Muhammad Fadlan, Nabila Sang. Ini kakak, ini aku bacanya gimana? Zimlup. Ini kenapa tidak ada namanya? Kakak Zim, kakak Lup, apa nih? Gimana? Oke, wih udah jago. Nice. Kadian, sugoi. Oke, lanjut ke I-nya. Oke, lanjut ke I. Silakan. Ya, sudah aman. A, I gitu ya. Oke, dilanjutin ya. Kalau sudah A sama I-nya, nanti langsung saya ini ke U, UEO gitu. Ini kira-kira sudah dituliskah semua untuk A sama I-nya, Minah? Aman? Sudah. Sudah? Oke. Gimana yang satu lagi? Kak Kazim? Kakak, gimana nih Kazim? Aku bilangnya kakak siapa nih? Kak, halo? Kakak siapa nih namanya, Kak? Kayaknya baru ya? Zim Sensei. Oh, oke. Next time bikin namanya ya. Aku nggak ngerti bacanya. Zimlup. Zim Oke. aja. Oke. Yang lain bagaimana? Aman? Kakak Muhammad Fadlan gimana? Sama Kakak Joan? Kakak Tiara? Do? Aman Sensei. Oke, aman ya. Gimana? Aman Sensei, aman. Oke. Maaf ya, lagi Apa nih? mau pindahan. Jadi Oh, cuma bisa dengerin aja. iya nggak apa-apa. Nanti kalau udah senggang, boleh sekalian ditulis, baru dikirim aja di grup gitu ya. Nanti kalau ini bisa dikoreksi. Oke. Oke, Oh iya. siap. Oke, Ya, thank you Sensei. Oke, sama-sama. Hadoitashimashite. Yuk, kita Aman lanjut lagi. Sensei, aman Sensei. Lanjut. Yokata. Oke. Yuk, kita ke U ya. U sama E-nya nih. Nah, ini kayak U itu tuh kayak setengah lope kali ya. Ada tanda petik 1, baru kayak ini gitu ya. Baru E-nya gitu. Kayak 7, baru ada ekornya. U sama E-nya kira-kira seperti itu. Coba silakan dikerjakan dulu deh. Saya mau lihat nih kayak gimana sih kalian gitu. Seru nih. Lihat kalian menulis gimana nih gitu.
Sudah untuk U-nya kah? 10-10 aja. Ya, nanti lagi selembarnya mah. Nanti aja. Jiu. Bebas nanti. Sudah, aman? U sama E-nya ya. Ada yang sudah selesai semua untuk U sama E-nya? Sudah. Sudah. Wah. Ini Kak Nova nih, jangan-jangan nih udah sampai N berapa nih, Kak? Wah. Sugoi. Belum N5 belum lulus. Serius? Iya, belum pernah ikut JLPT, Kak. Belum, tapi sering belajar. Keren. Bukunya apa? Belajar pakai apa biasanya? Pakai buku sama banyak materi kayak buku kayak gini ada banyak banget di rumah. Oke. Kayak gini ada banyak banget. Iya. Oke. Boleh tuh nanti sharing sama sensei kali kalau Kak ada ini ya. Boleh. Oke. Gimana yang lain? Ada yang sudah semua? Bisa kita lanjut kah? Sudah, Sensei. Sudah, oke. Ini sudah selesai semua kah? Kalau sudah boleh di raise hand kali ya. Saya mau lihat dulu ada berapa yang sudah, ada yang berapa yang belum. Oke. Lanjut semua ya. Oke, ini 4 nih, 4 orang nih. Gimana nih sisanya nih? 5. Oke, siapa lagi? Oke, lanjut. Oke, kalau gitu raise hand-nya di off-in dulu. Kita lanjut ke O ya. Oke, kita lanjut di O-nya seperti ini. Nah, kalau di O-nya itu 11-12 sama A. Cuma bedanya kalau yang O dia digabung. Jadi pertama dia tuh horizontal dulu, baru dari atas ke bawah. Tapi dia nggak langsung berhenti gitu aja, langsung meliuk. Nah, baru ada tanda petiknya. Tanda petiknya itu sejajar ya. Bisa sejajar atau bisa bikin lebih tinggi dibanding yang tadi nih, yang horizontalnya. Gitu. Dibikin tanda petik 1. Hak, gitu udah. Gitu. Kalau udah O-nya sudah selesai, dilanjut saja di K-nya sekalian ya. Ya. Jadi kalau untuk K-nya ya, K-nya gampang lah. Pertama bikin garis miring ya. Oh, bisa bebas mau diatur aja, mau garis miring dulu atau dibikin meliuk begini dulu gitu kan. Baru dibikin tanda petiknya. Gitu. Tanda petiknya agak besar ya. Itu. Kira-kira seperti itu. Oh, dan K-nya. Dozo, silakan. Mungkin saya kasih waktu 2 menit kali ya untuk 2 menit sampai jam 15.45. Oke, Dozo, silakan. Kalau ada yang tidak paham bisa untuk ditanyakan ya. Jangan malu-malu. Tenang, akan dijawab semuanya. Kalau sudah raise hand lagi ya, biar saya mau lihat dulu. Oh, udah semua. Oh, sama Kak-nya. Jago. Oke, yang lain bagaimana? Oh, sama Kak ya. Oke, wih, keren Kak. Hadian mantap. Oke, oh Kak Muhammad ini udah. Oke, Kak Nova, jago. Hebat. Sugoi. Yang lain. Kayak mana nih yang lain nih? Aduh, logatku keluar nih, orang Batak nih aku. Oke. Wih, Tiara Sang sudah. Oke. Oke, udah semua ya. Berarti Kakak Rahmat Lubis sama Kakak Zim ya. Gimana sudah? Oke, sudah. Kakak Rahmat Lubis gimana nih, Kak? Aman? Oke, baik. Oke, jadi O sama K-nya kayak gitu. Kita lanjut lagi ya. Ya, kita lanjut aja ya. Ke Ki-nya nih. Nah, jadi sebenarnya Ki-nya ini ada 2 versi. Gitu.
Terus kalau dua versi gimana Sensei? Ya nggak apa-apa gitu. Bisa ini dipakai dua-duanya gitu. Biar kalian nggak ini aja gitu kan. Jadi ada yang dia tuh istilah katanya apa ya? Ada perutnya dan tidak ada perutnya ya. Jadi dia gelembung kali ya gitu. Nih kan. Garis dua dulu dari atas ke bawah. Baru ada garis lurusnya ya miring gitu kan. Baru melengkung di sampingnya. Samping bawah. Coba ki sama ku-nya ya. Ini ki, ini ku. Kalau ku-nya kayak mulut bebek saja ya. Kalau kita jadi Jerome itu simbol kurang dari ya. Asik. Atau mulut bebek gitu. Ki sama ku gitu. 10-10 saja. Nanti lanjutin lagi biar hafal ya. Gitu. Ki sama ku-nya. Zozo. 2 menit aja lah, semenit untuk ki, semenit lagi untuk ke gitu. Ki, ku sama ke, ki sama ku dulu dong, kayaknya di bawah ya, keko nanti. Oke. Wih, serius kalian udah? Ini cepet amat. Oke. Oke. Iya sudah, wih mantap. Oke. Jago juga kalian ya. Nih, jadi Nihongjin nih. Oke, Kazim udah. Oke. Sudah, yang lain gimana? Aman? Saya bisa lanjut kah? Sudah? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Baik, kalau gitu. Ya, kita ke ke dan ko. Hiragana ke sama ko. Kalau ini, gimana sih cara perandaiannya? Gampang ya. Kalau ke ini adalah pedang dan sarungnya. Ya, ini sarungnya, sampingnya itu ada pedang. Nah, gitu. Jadi kayak i yang tadi tuh cuma kecil, baru ke, ya. Terus kalau ko ini ya kayak sama dengan gitu ya, itu silakan dozo 10-10 saja ya, boleh. Atau mau sekalian sashi suseso nggak Mina? Biar hafal. Atau ayu eo kakiku keko saja. Gimana Mina? Enaknya gimana? Ayu eo atau kakiku keko? Akasa atau aka doang? Tuh. Ya. Oke. Wah. Sudah 2 orang. 3. Oke, Muhammad Fadlan sudah 4, 5. Oke. Kalau yang ketinggalan ngomong aja ya. Jangan malu-malu. Kak, aku belum ketinggalan, baru sampai ini sabar Sensei bentar gitu. Nggak apa-apa ngomong aja. Jangan malu-malu. Ditungguin kok, tenang. Kita nggak dikejar-kejar ini ya. Santai. Kalian, saya mau nanya deh sama Minna. Sama semuanya. Lebih baik a, i, u, e, o, kakiku, keko aja. Atau kita tambahin sama sashi suseso sekalian. Jadi ada 15 ya, 15 huruf. A, I, U, E, O, kakiku, keko, sashi suseso. Gimana? Sampai sashi suseso aja, Sensei. Oke, gimana yang lain? Boleh. Oke. Wih, kayaknya ngambis ya. Oke, keren ya, ngambis ini. Oke, saya suka anak murid yang ngambis. Baik. Udah selesai belum sampai ko-nya Mina? Sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut lagi yang sa sama shi nih ya. Nah, kalau sa itu Mina sama kayak ki tadi.
Jadi dia bisa ada perutnya, bisa enggak gitu ya. Jadi sa-nya begini, kalau bedanya sama ki tadi, dia kan ki-nya stripnya ada 2 ya. Tapi kalau sa ini stripnya ada 1 di atasnya gitu. Terus shi ini ya, bukan si ya, tapi pakai h, shi. Kayak tangannya Tuan Crab ya, jangkar gitu ya. Gitu, itu shi. Gitu. Itu dulu deh, coba bagaimana? Sashi, su, seso. Jadi yang pakai h cuma di shi doang. Gitu. Karena kalau yang sya berarti kan shi dulu pakai ya. Bunyi yon kan? Gitu. Kalau shu berarti shi dulu baru pakai yu. Gitu. Kalau sho juga sama. Begitu guys. Minah. Oke, silakan dilanjutkan. Sashi, su. Oke, Kak Dian, mantap sekali. Kak Nova, oke. Siap. Wih, shi-nya gampang ya. Oke. Keren Kak, mantap. Kale, wih, oke, siap. Oke, Kak Tiara Sang ya, oke. Yang lain. Kakak Nabila sudah? Kakak Rahmat? Oke. Sudah? Oke. Wih, jago Kak Nabila, mantap sa-nya. Sa-nya keren banget Kak. Mantap. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut aja ya. Ke su sama ke se-nya nih ya. Kalau dia su ini kayak apa kalau di kita perandaian ya? Ekor kuda kali gitu ya. Ekor kuda. Jadi dia ada stripnya gitu kan. Baru meliuk nih ngambil di tengah-tengah bisa gitu ke bawah. Gitu ya. Su gitu. Kalau se-nya Hayashi cuma dia ada temennya satu lagi nih gitu. Jadi berdua mereka gitu. Su-nya gitu, se-nya begitu. Nah, kalau so-nya nanti dulu deh. Kelarin ini dulu deh ya. Kalau sudah bisa infokan, boleh? Oke. 2 saja. Yang lain bagaimana? Oke. 3, oke. Oke, Kak Nabila sudah? Su-nya? Oh. Susah nggak? Kalau susah su-nya bilang ya. Oke. Oke, Kak Pak Muhammad ini ya Kakak Muhammad Fadlan. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Saigo, terakhir ya. Ada hiragana so nih, Mina ya. Jadi kalau so ini gampang. Pertama bikin dulu Z, baru ke bawahnya kayak C gitu aja. Ya. Z dulu baru C gitu. Itu so ya. Gitu. Udah gitu aja dulu. Ya. Oke. Z dulu baru oke. Oke, Kak Nabila ini mantap ya. Oke. Ih, keren. Oke, Kak Nova, mantap. Siap. Oke, Kale, wih mantap. Oke. Saya suka nih kalau kayak gini nih. Kayaknya udah nangkap ya. Ya kata. Oke. Baik, kalau begitu ya. Kan ini kita sudah nih untuk hiragana ya. Bolehlah ya. Kita balik lagi ke ini nih penulisan yang tadi ya. Nah, penulisannya gampang ya. Saya izin stop sharing terus mau masuk lagi nih ke yang tadi nih. Sebentar. Nah, yang ini nih gampang lah ya. Nih, yang ini nih. Nah, silakan coba ya. Silakan tulis hiragana nih. Ue atas koi ai
Kiku, Oka, Ike. Silakan ditulis ke dalam hiragana, Mina. Dozo. Nih, saya zoom deh biar kelihatan ya. Silahkan. Silahkan ditulis ke dalam hiragana ya. Setidaknya level belajar kita sudah naik 1 level ya. Selamat. Gitu. Oke. Ue itu atas, koi itu ikan koi gitu. Ai itu rabu-rabu ya, cinta. Kiku itu mendengarkan. Oka bukit, Ike kolam ikan begitu. Kalau sudah bisa berinfo-info kembali ya. Semangat kalian. Belum pakai sashi suseso di situ. Wih, Hadian gercep juga, Kak. Mecha hayai. Hayai Sugi, hayai itu cepat. Sugi itu Sugiru itu takusang, banyak. Cepet banget gitu. Oke. Oke, Kak Nova mantap. 2 aja. Siapa lagi? Dore. 3, oke. Asik. Kalau sudah, mungkin sekalian nanti ini ya, Kak, Kanada nanti bakalan ada dokumentasi lagi nggak kira-kira? Ada dong. Ada, Jadi nanti boleh sekalian sambil diangkat ininya ya, kertas bukunya. jawabannya. Oke, iya, benar. Oke, siap. Mantap, Kak. Oke, Kak Tiara sang mantap. Berapa tadi ya? 4 ya? Aku jadi lupa. 4 orang, ya kali ya? 5, oke. 6, oke. Sisanya bagaimana? Aman? Kalian biasanya kalau nulis pakai apa nih, Mina? Langsung pakai pulpen atau pakai pensil dulu? Kalau yang pakai pulpen, kenapa? Pensil. Pensil, oke. Pen. Pulpen. Pensilnya nggak ada. Nggak apa-apa. Wih, keren banget ya kalau yang pakai pulpen. Sumpah sensei awal-awal belajar hapus nulis ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti udah jago ya. Oke. Guys, bagaimana? Boleh saya mau lihat dulu dong. Boleh lah untuk ini ya. Saya stop ini ya. Bisa saya matiin dulu stop sharingnya ya. Oke. Bagaimana? Kasih unjuk dong. Asik. Wih, kayak Kak Nabila keren. Wih, Kak Nova mantap. Ya, kebanyakan ini kemakan filter Kak Rahmat. Ya, kelihatan. Wih, Kak Dian mantap. Oke, yang nomor 3 tuh Kak hiragana apa itu Kak Dian? Maaf ya jelek. Nggak apa-apa, santai. Oh iya, wih jago, mantap. Oke, yang lain. Kakak Muhammad Fadlan do. Wih, kayaknya udah jago sih. Wih, mantap. Oke, good. Mantap. Yang lain gimana? Oke, kalau begitu bagaimana Kanada bisa kita langsung untuk
ini dokumentasi kah? Iya, semua. oke. Yuk semuanya di on cam, terus sambil itu ya, sambil kelihatanin kertasnya tadi. Kertasnya ya. Kertasnya. Aku kalau aku nulis juga aku mau deh. Ya aku nggak nulis lagi. Ya udah deh. Oke, ayo Yuk, semua yang yuk. lainnya. Semua yuk. Baru ada 4 orang nih. Yang lainnya yuk. Aku ikut tapi yang lain aja aku tulis bentar apa ya? Boleh. Ya. Aduh. Ayo yang lain. Ya Ya baik. udah nih, kita tunggu Sensei dulu ya. Belum selesai Sensei lagi nulis apa nih? Kayaknya ribet deh. Apa nggak usah ya? Ntar dulu bentar, aku juga bingung. Gak bisa deh kayaknya. Ya udahlah. Ya baik. Ya udah. Nanti aja. besok. Oke. Ya udah. Yuk dibuka lagi kameranya on cam semua. On cam 1, 2, 3. Yeay, sudah. Yeay. Oke, Minasang. Jadi mungkin untuk sekarang saya cut dulu untuk belajar hari ini ya. Bisa dilanjut lagi besok, minggu depan kita bakalan ini lagi ya Kak, begitu ya. Gitu. Oke, Minasang. Oke, Minasang arigatou gozaimasu, otsukare sama deshita. Mata ashita kita mulai besok ya. Oke? Sensei. Thank you, Sensei. Terima kasih Mas. Bye Minasang. Arigato. Arigato gozaimasu. Kapan Sensei? Arigato, Sensei.